Oke, selamat pagi pada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan ke-12 mata kuliah didaktik metodik, di mana pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang sekolah atau tempat belajar dengan lingkungan, khususnya pada masyarakat. Jadi materi pokoknya yaitu membahas tentang lingkungan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kata kuncinya yaitu lingkungan, khususnya masyarakat. Nah, yang harus diketahui mengenai lingkungan yang berhubungan dengan masyarakat itu, jadi bisa dikatakan masyarakat atau lingkungan itu merupakan laboratorium dan sumber daya yang penuh kemungkinan untuk memperkaya pengajaran. Itu sebabnya setiap guru itu harus mengenal masyarakat serta lingkungannya dan menggunakan secara optimal sumber daya yang ada pada masyarakat tersebut. Jadi ketika menjadi seorang pendidik nanti itu harus supel, harus mengenal masyarakat sekitar tempat ia mengajar. Artinya punya banyak channel, punya banyak link pada masyarakat, sehingga dia pada materi tertentu dia bisa membawa anak didiknya untuk terjun ke masyarakat, untuk belajar langsung pada masyarakat. Jadi langsung saja ke pokok materi. Bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang baik itu, khususnya yang berorientasi pada lingkungan atau masyarakat? Ini langsung saya jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi ciri-cirinya itu, yang pertama, dia berfungsi penuh sebagai lembaga. Yang pertama itu maksudnya adalah sekolah ini dipandang masyarakat sebagai suatu lembaga untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat, mulai dengan lingkungan yang dekat, kemudian meluas kepada lingkungan yang jauh. Jadi fungsinya sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat sekitar. Artinya masyarakat tersebut menyekolahkan anak-anaknya, mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu di sekolah tersebut, mendapat kepercayaan lah istilahnya dari masyarakat. Terus yang kedua itu dia menjalin kerjasama. Kan pada umumnya sekolah itu pasti bekerja sama dengan yayasan atau instansi tertentu. Misalnya sekolah negeri itu kerjasamanya dengan pemerintah atau Kemendikbud. Terus misalnya sekolah swasta itu kerjasamanya dengan yayasan-yayasan tertentu yang mendanai sekolah tersebut. Terus yang ketiga itu bersifat dinamis. Dinamis ini berorientasi pada perubahan. Jadi jika masyarakat sekitarnya mengalami perubahan, misalnya dari segi ekonomi atau keyakinan atau suku, nah sekolah ini menyesuaikan. Jadi dia dinamis. Kurikulumnya menyesuaikan maksudnya pada kebutuhan masyarakat tersebut. Terus optimalisasi sumber daya. Optimalisasi sumber daya ini dia menggunakan sepenuhnya sumber-sumber yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelajaran. Yang kelima, memberi kontribusi pengetahuan. Ini sudah pasti. Jadi ini fungsinya sama dengan lembaga tadi, hanya saja ini fokus kepada pengetahuannya. Terus selanjutnya itu ada cara-cara untuk menggunakan sumber-sumber dalam lingkungan. Nah, ini cara untuk menghubungkan peserta didik kepada lingkungan. Itu bagaimana sih? Itu ada dua cara. Yang pertama, membawa anak ke dalam lingkungan masyarakat untuk keperluan pelajaran. Itu contohnya karya wisata, service project atau pengabdian kepada masyarakat, terus school camping, survei, dan interview. Yang kedua itu sebaliknya, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pelajaran. Ini contohnya bisa research person atau membawa narasumber ke kelas
dan membawa benda-benda dari luar ke dalam kelas atau dijadikan alat peraga yang real gitu. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan cara-cara apa saja sih yang digunakan untuk membawa anak ke dalam lingkungan masyarakat. Itu ada 5. Nah, ini dia. Yang pertama itu field trip atau karya wisata. Karya wisata ini contohnya misalnya kalau dalam pembelajaran agama Katolik ya, yang saya tahu itu biasanya anak-anak ini dibawa berkunjung ke gereja, karya wisata. Jadi di mana anak-anak tersebut diajak untuk mengenal benda-benda yang ada di dalam gereja, misalnya baju misa itu seperti apa. Tuh kalau yang saya tahu. Terus yang kedua itu mengadakan survei. Mengadakan survei ini berdasarkan pengalaman, ini jarang dilakukan karena tergolong rumit, tapi penting kita untuk tahu. Siapa tahu kalian saat menjadi guru, survei ini sering dilakukan. Jadi mengadakan survei ini contohnya misalnya anak-anak itu diajak untuk mendata masyarakat sekitar, misalnya ada masyarakat yang tergolong miskin atau ekonomi ke bawah. Contohnya misalnya mensurvei pekerjaan-pekerjaan masyarakat sekitar, sehingga pada event tertentu siapa tahu sekolah ini bisa menyalurkan bantuan seperti itu. Terus yang ketiga itu ada pengabdian pada masyarakat. Ini maksudnya adalah di mana sekolah tersebut berperan pada kegiatan masyarakat. Contohnya misalnya ada sekolah atau guru di mana gurunya membawa anak untuk terjun langsung ke masyarakat, misalnya menyumbang tong sampah, membersihkan tempat-tempat umum di masyarakat, sehingga anak-anak itu bisa belajar secara langsung pada lingkungan atau memberikan apa yang dia pelajari kepada masyarakat secara langsung. Terus yang keempat itu interview itu secara umum dilakukan ketika pada materi pelajaran tertentu itu membutuhkan narasumber. Jadi biasanya ini guru membentuk kelompok pada kelas untuk mewawancara narasumber berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari pada waktu itu. Nah, itu interview. Misalnya melakukan interview kepada pastor, kepada aktivis keagamaan kalau di sekolah Katolik ya, atau pelajaran agama Katolik. Terus yang kelima itu adalah perkemahan sekolah. Ini contohnya misalnya kalau dalam pelajaran PAK itu retret itu kan menginap kan, jadi ada kegiatan rohani di dalamnya, tapi juga dia menginap bermalam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang kelima kegiatan ini ada di slide selanjutnya. Jadi agar durasinya tidak terlalu lama video ini, kalian baca sendiri. Yang penting dalam 5 kegiatan ini pasti melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu sudah saya jabarkan di slide bawah. Jadi kalian bisa baca. Kalau ada yang belum paham bisa kalian tanyakan lewat Edmodo. Jadi pada saat ini saya jelaskan yang garis besarnya saja. Nah, ini field trip, nilai-nilainya. Terus persiapannya seperti apa, ini kalian membaca saja sudah bisa paham. Sengaja saya ketikkan tidak dengan singkat-singkat, tidak secara singkat agar kalian bisa paham, dan durasi videonya juga tidak terlalu lama sehingga kalian bisa menghemat kuota. Nah,
pengabdian pada masyarakat. Ini tujuannya, perencanaannya seperti apa, terus pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti ketika sudah menjadi pendidik, kalian harus tahu nih langkah-langkahnya. Jadi untuk melakukannya tidak sembarangan, harus ada persiapannya, pelaksanaannya seperti apa. Dan bahkan ketika kegiatan ini sudah selesai, tidak selesai begitu saja, ada tindak lanjutnya, yaitu evaluasi. Sehingga kedepannya ketika kalian ingin mengadakan kegiatan serupa, itu istilahnya tidak gagu, tidak gagap lagi, sudah profesional lah istilahnya dalam kegiatan yang menghubungkan murid dengan masyarakat. Nah, tadi kan sudah membahas membawa murid ke masyarakat, membawa sekolah ke masyarakat. Nah, yang kedua ini adalah sebaliknya, membawa masyarakat ke dalam sekolah. Itu ada dua cara, yaitu membawa narasumber. Kalau kegiatan PAK ini biasanya dia mengundang, ini seperti interview. Hanya saja kalau interview tadi pada cara sebelumnya, kalau interview ini anak yang keluar mencari narasumber. Tapi kalau di cara kedua ini, guru, khususnya guru, itu menghubungi narasumber untuk melengkapi materi atau memperkaya pengajaran dengan membawa narasumber. Misalnya kalau pelajaran agama itu membawa pemuka agama atau aktivis-aktivis keagamaan, seperti itu ya. Terus membawa alat peraga dari masyarakat, misalnya membawa alat-alat pameran, membawa lukisan, membawa alat-alat yang biasa digunakan pada tempat-tempat tertentu, itu langsung dibawa ke kelas sehingga murid itu tahu gitu. Tentunya ini ada perencanaannya, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu kalau di membawa narasumber ini cara-caranya itu hampir sama dengan interview tadi. Dan kalau membawa alat peraga dari masyarakat ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya itu sama seperti karya wisata. Hanya saja dia menyesuaikan lagi dengan sifat materi tersebut. Nah, jadi sekian untuk pada materi penjelasannya. Garis-garis besarnya sudah saya jelaskan. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat Edmodo, di komentar Edmodo. Jadi jangan lupa sebagai tanda kehadiran komen di video ini agar saya bisa melakukan absensi secara umum kepada mahasiswa PKK 5 semester 2 khususnya. Jadi sekian penjelasan untuk pembelajaran dan lingkungan. Saya harap kalian tetap semangat belajar, jangan kalah oleh keadaan. Dan sekian, terima kasih, selamat pagi.